apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas. Twitter @Pro2Cirebon. Telepon 0231 487225. WhatsApp 0811 20 20 937. Belajar di RRI Pro 2 FM. Pro 297,5 FM Suara Kreativitas. Selamat pagi sahabat kreatif. Senang sekali ya, seperti biasa
Jam 10 pagi kita ada di Ibu Pertiwi Memanggil Belajar di RRI ya. Dan kita sudah bersama Bapak Margiono SSI, guru dari SMPK Penabur Kota Cirebon ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar? Baik, luar biasa. Luar biasa ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang IPA ya. Materinya itu sistem reproduksi hewan ya Pak ya. Betul. Kalau gitu silahkan langsung Pak Margiono. Baik anak-anak, selamat pagi. Kita akan bersama-sama belajar hari ini. Nah, sebelum kita belajar, saya ingin kalian melihat gambar berikut ini. Ya, gambar apakah ini? Oke, ini adalah gambar nelayan yang sedang mengumpulkan ikan hasil tangkapannya. Nah, kalau di sampingnya bisa kita lihat itu adalah catatan produksi ikan tangkapan, kemudian ada ikan budidaya setelah totalnya. Nah, kita lihat saja bagian yang tengah yaitu ikan tangkapan. Di situ ada sekitar 15.635.000 ton. Kira-kira bisa kalian bayangkan gitu ya, berapa banyaknya itu. Nah, setiap tahun itu selalu meningkat. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa ikan-ikan tersebut tetap ada meskipun tiap hari ditangkap oleh jutaan nelayan? Oke, berikutnya. Ya, ikan-ikan itu tidak akan habis, betul ya, karena mereka bisa bereproduksi, bisa berkembang biak, mereka menghasilkan keturunan, sehingga ketika ditangkap masih ada keturunan yang nanti juga akan berkembang biak. Nah, hari ini sesuai dengan yang kita bicarakan tadi, kita akan membicarakan sistem reproduksi hewan. Di sini kita akan menganalisis perkembangbiakan pada hewan. Sebenarnya ini rangkaian dengan tumbuhan, tapi hari ini kita akan berbicara pada hewan saja. Serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Oke. Diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian bisa menjelaskan macam-macam perkembangbiakan seksual pada hewan. Kemudian memprediksi regenerasi planaria, menggolongkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan seksualnya, kemudian menjelaskan perkembangan beberapa hewan. Yang berikutnya adalah membedakan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Dan terakhir, kalian diminta menjelaskan teknologi perkembangbiakan pada hewan. Nah, reproduksi hewan itu ada dua macam, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Ada yang kawin dan ada yang tidak kawin. Nah, reproduksi yang kawin akan kita bicarakan nanti. Nah, sekarang yang tidak kawin, yaitu adalah reproduksi pembentukan individu baru tanpa melibatkan sel sperma dan sel ovum. Dalam hal ini, tidak akan terjadi proses fertilisasi. Nah, individu yang terbentuk itu berasal dari bagian tubuh induknya sendiri, jadi bukan bagian sel kelaminnya. Nah, karena dia merupakan perkembangbiakan secara vegetatif, maka nanti sifat keturunannya sama dengan sifat induknya. Nah, ada sedikit bahaya di sini ketika makhluk hidup itu berkembang biak secara vegetatif ya. Itu si hewan ini mempunyai kesamaan sifat. Jadi ada kemungkinan nanti kalau terkena suatu penyakit maka yang terkena akan banyak. Itu kita beruntungnya sekarang di tengah-tengah pandemi ini COVID-19 itu manusia tidak bisa bereproduksi secara vegetatif. Karena apa? Kalau bisa bereproduksi secara vegetatif, maka ada banyak yang punya kesamaan sifat. Jadi misalnya kalau mereka peka terhadap virus ini, maka yang terkena langsung banyak sekali. Nah, bisa terjadi wabah yang luar biasa. Oke, itu reproduksi secara vegetatif. Nah, sekarang kita lihat cara-caranya seperti apa saja. Oke, yang pertama itu adalah pembentukan tunas. Jadi pembentukan tunas itu merupakan Jadi hewan ini akan membentuk sebuah tonjolan pada tubuh induknya. Nah, tonjolan ini kemudian akan semakin membesar dan mulai menyerupai dengan induknya. Nah, pada titik tertentu tonjolan tadi akan lepas dari induknya, kemudian hidup mandiri sebagai individu baru. Nah, hewan-hewan yang bisa melakukan ini dari keluarga Porifera.
kemudian solenterata. Nah, solenterata ini yang sering kita lihat yang kita sebut ubur-ubur ya, ada Aurelia, ada Obelia. Jadi ubur-ubur nggak cuma satu, nanti bisa kita lihat bentuknya seperti apa. Kemudian ada hidra. Nah, yang tadi di gambar tadi itu adalah sebelumnya ya, itu adalah gambar hidra. Nah, sekarang kita lihat di sini ada proses pembentukan tunas pada Aurelia, salah satu ubur-ubur, dan ubur-ubur yang lain yang kita sebut sebagai Obelia. Kita bisa lihat di situ prinsipnya sama, jadi dimulai dari bentuk polip, yaitu kehidupan yang menempel pada substrat, pada suatu benda gitu ya. Nah, kemudian polip ini akan berkembang menjadi polip yang besar, yang dewasa, kemudian mulai membentuk tunas. Nah, ketika tunasnya sudah matang, maka tunas tadi akan lepas membentuk evira. Nah, kemudian evira akan menjadi medusa. Nah, medusa ini ada yang bersifat jantan dan ada yang bersifat betina. Kita lanjut. Nah, yang kedua itu adalah fragmentasi. Dari kata fragmen, fragmen ada sebuah potongan. Berarti pada proses ini, pada fragmentasi ini, hewan yang berkembang biak itu akan terpotong. Nah, dari potongan ini akan terbentuk individu yang baru. Nah, ada dua tahapan di sini. Yang pertama adalah tahapan pematahan tubuhnya. Bisa menjadi 2 atau lebih. Nah, setelah patah, kemudian tahapan kedua yaitu regenerasi. Pada saat ini, tubuh yang patah tadi, patahan tubuh tadi, akan membentuk bagian yang lainnya yang tidak ada saat itu. Kita lihat di situ pada gambar ada bintang laut. Nah, bintang laut ini patah pada salah satu lengannya. Nah, kemudian yang patahan kecil dia akan membentuk 4 lengan yang lain. Sementara patahan yang besar itu akan membentuk 1 lengan yang tadi hilang. Dengan demikian nanti akan terbentuk 2 individu baru yang serupa gitu ya. Nah, ini bisa selain pada bintang laut, bisa terjadi pada planaria, pada cacing tanah, dan juga cacing pita. Nah, sekarang kita lihat contoh yang berikutnya. Pada contoh ini ada cacing tanah dan ada planaria. Cacing yang sering kita jumpai, cacing tanah, ini bisa melakukan fragmentasi. Kalau dia terpotong bagian depan dan belakang, jadi bukan terpotong membujur gitu ya, kanan kiri nggak bisa. Depan dan belakang, nah dia bisa membentuk bagian-bagian lain yang tidak ada. Jadi yang bagian depan akan membentuk bagian belakangnya, bagian belakang akan membentuk bagian depannya. Demikian juga dengan planaria. Nah, ini nanti silakan diprediksi gitu ya. Kalau pada planaria itu sama, dia juga bisa melakukan hal yang sama. Kalau terpotong depan dan belakang, itu dia bisa membentuk bagian-bagian yang belum ada. Yang bagian depan akan membentuk bagian belakangnya, bagian ekor gitu ya. Bagian ekor akan membentuk bagian kepalanya. Nah, sekarang kalian prediksikan kalau misalnya planaria itu dibagi menjadi 3 bagian. Misalnya pada bagian kepala, bagian bagian kepala, bagian ekor. Apakah dia juga masih bisa? Atau berikutnya, kalau dia di belah kanan dan kiri, kalau cacing tadi nggak bisa, planaria bisa nggak? Nah, yang ketiga, kalau planaria itu dibelah separuh, jadi dibelah dari bagian kepala sampai perut, tapi tidak tuntas sampai ke ekor. Oke, apa yang akan terjadi? Oke, nanti kita simpan ya. Kita akan lanjut. Oke, yang ketiga adalah partenogenesis. Partenogenesis merupakan proses terbentuknya individu baru dari ovum, tetapi ovum ini tidak mengalami fertilisasi atau tidak ada pembuahannya. Oke ya. Nah, ini terjadi pada lebah, tawon, semut, kutu daun, dan kutu air. Nah, pada kutu daun betina dan
dia akan dapat terus-menerus bertelur, tetapi telur yang dihasilkan akan berkembang dan menetas menjadi kutu betina tanpa melalui proses fertilisasi. Tetapi ini meski demikian, tetap ada saat di mana si kutu ini akan melakukan fertilisasi. Tadi ingat, kalau dia terus-menerus melakukan partenogenesis berarti sifatnya sama. Kalau tidak ada variasi dalam individu, itu sangat berbahaya untuk kelestarian jenisnya. Jadi setelah berkali-kali mengalami partenogenesis, dia juga akan melakukan perkembangbiakan secara kawin. Nah, kita lihat sekarang kalau partenogenesis pada lebah. Oke, kita lihat pada lebah. Nah, ovum yang dibuahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina. Kita bisa lihat di gambar, jadi ovum yang dibuahi akan tumbuh menjadi lebah betina. Sedangkan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan. Lucunya adalah lebah betina itu bersifat steril. Dan dia punya tugas sebagai pekerja dalam kawanan lebah. Sedangkan lebah jantan, lebah yang dihasilkan dari proses partenogenesis ini bersifat fertil, artinya dia bisa kawin. Nah, lebah ini akan menghasilkan sel kelamin jantan, karena dia jantan ya, akan menghasilkan sel sperma, yang akan digunakan untuk membuahi lebah ratu. Jadi, yang menghasilkan sel telur hanya lebah ratu, sementara betina-betina lain itu tidak, karena dia sifatnya steril. Lebah ratu adalah lebah yang menghasilkan telur-telur yang menjadi lebah betina dan kalau dibuahi menjadi lebah jantan. Oke, nah kita lihat, oh ya sebenarnya ada beberapa lagi yang kelewatan tadi gambarnya. Ada beberapa hewan yang tadi bisa berkembang di aspek partenogenesis dan yang terakhir yang saya dapat adalah ternyata beberapa jenis kadal dan ingat komodo kita berdasarkan laporan dari salah satu kebun binatang di London itu juga mengalami partenogenesis. Oke, kita lanjut ke perkembangan berikutnya. Jadi ada 3 yang sudah kita bicarakan tentang reproduksi vegetatif. Tadi ada pembentukan tunas, kemudian fragmentasi dan partenogenesis. Nah, sekarang kita masuk ke perkembangbiakan secara kawin. Oke. Perkembangbiakan secara kawin itu pasti akan didahului oleh proses fertilisasi. Jadi akan terjadi peleburan antara sel sperma dan sel ovum. Karena melibatkan dua individu yang berbeda, maka sifat kan tidak sama. Individu baru yang dihasilkan merupakan perpaduan sifat. Nah, berdasarkan tempat terjadinya, fertilisasi bisa dibedakan menjadi fertilisasi eksternal. Kita lihat sekarang yang internal. Fertilisasi internal ada proses peleburan sel sperma dan sel ovum yang terjadi di dalam tubuh induk betina. Nah, ini biasanya terjadi hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Jadi yang kalau kita punya anjing, kita punya kucing, kemudian mungkin kita punya ayam, itu fertilisasinya secara internal. Kemudian ada beberapa jenis ikan yang juga fertilisasinya secara internal, yaitu ikan hiu dan ikan pari. Ini semua jenis mamalia, semua jenis aves, semua jenis reptil, jadi tadi ular, ada penyu, itu fertilisasinya secara internal, ditambah dengan beberapa jenis ikan hiu, ikan pari. Kita lanjut ke fertilisasi eksternal. Nah, pada fertilisasi eksternal, proses pertemuan sel ovum dan sel sperma terjadi di luar tubuh induk betina. Nah, biasanya ini akan terjadi di lingkungan. Kalau tidak di lingkungan perairan, maka paling tidak dia bisa mempertahankan kondisi telur yang dibuahi tadi tetap cukup airnya. Nah, di sini terjadi pada semua jenis amfibi, ada katak, ada kodok.
kemudian ada salamander, kemudian sebagian besar ikan. Jadi ikan-ikan yang kelompok bertulang keras itu sebagian besar itu melakukan fertilisasinya secara eksternal. Nah, fertilisasi eksternal itu tergantung masing-masing jenisnya. Ada yang membutuhkan sarang, tapi juga ada yang tidak membutuhkan sarang. Oke, beberapa ikan itu misalnya seperti lele, dia biasanya akan tempat khusus. Oke. Nah, pada bagian ini biasanya si betina akan masuk dulu ke dalam sarang, telur. Nah, setelah itu si betina akan keluar. Nanti gantian si jantan masuk ke dalam sarang, kemudian mengeluarkan spermanya. Nah, mereka akan menjaga di luar sarang supaya si calon individu baru tadi tidak dimakan oleh pemangsa yang lain. Nah, kita lanjut secara acak seperti apa. Nah, fertilisasi eksternal tadi ada yang acak. Acak artinya dia tidak membutuhkan sarang. Biasanya mereka akan melakukan berenang bersama pada ikan jantan dan ikan betinanya. Kemudian mereka bersamaan akan mengeluarkan sel sperma dan sel telur. Nah, sementara pada katak ada yang sedikit unik. Si katak itu yang betina ukurannya lebih gede dari yang jantan. Nah, si jantan akan naik ke punggung si betina, kemudian si betinanya akan berenang sepanjang kolam. Nah, ketika dia berenang, dia akan mengeluarkan sel telur. Nah, pada saat yang sama, si jantan juga akan mengeluarkan sperma. Ini dilakukan untuk mengantisipasi. Karena kolam itu besar, jadi kemungkinan bertemunya akan kecil kalau tidak dilakukan secara bersamaan. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, pada bagian ini, pada ikan-ikan dan pada katak itu biasanya dia menghasilkan sel telur dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, kenapa ini dilakukan? Kita lihat bahwa kalau pada hewan-hewan yang melakukan fertilisasi secara internal, itu tempat terjadinya fertilisasinya sangat kecil dibandingkan mereka yang melakukan fertilisasi secara eksternal. Kalau yang misalnya pada mamalia atau manusia itu hanya terjadi pada daerah kelamin wanita saja. Dibandingkan dengan kolam, jelas sangat jauh berbeda. Nah, karena ukurannya yang sangat besar tempat terjadinya fertilisasi ini, maka dibutuhkan jumlah telur dan jumlah sel sperma yang jauh lebih banyak supaya tingkat keberhasilan fertilisasinya menjadi meningkat. Oke. Nah, untuk proses ini ada beberapa syarat lingkungan yang harus dipenuhi supaya si ikan itu bisa bertelur. Kalau misalnya kalian punya ikan di rumah, kemudian tempatnya kecil, ikannya banyak, sepertinya tidak akan pernah kalian lihat ikannya bertelur. Kenapa? Karena di situ banyak ikan-ikan yang lain. Nah, ikan itu akan takut kalau nanti sel telur yang dikeluarkannya, meskipun sudah dibuahi, itu nanti bisa dimakan oleh ikan-ikan yang lain. Oke, selain itu dibutuhkan tidak ada arus yang terlalu deras. Jadi mereka akan cari lubuk-lubuk atau cari tempat yang cukup dalam dan tenang. Biasanya mungkin di belakang batu atau mungkin di tempat-tempat yang sampahnya banyak. Nah, mereka akan bertelur di situ. Kemudian dibutuhkan suhu yang sesuai. Kita lanjut. Nah, berdasarkan cara mengeluarkan keturunannya, hewan itu dibagi, dikelompokkan menjadi beberapa kelompok hewan. Yang pertama ada ovipar, kemudian ada ovovivipar, dan ada vivipar. Oke, yang pertama kita lihat hewan-hewan yang ovipar. Hewan-hewan yang ovipar itu adalah hewan-hewan yang bereproduksi, dia mengeluarkan keturunannya di dalam telur. Nah,
embrio hewan ini berada di dalam telurnya. Jadi sebelum dia dikeluarkan itu sudah dibuahi. Jadi yang di dalam telur itu bukan sel telur lagi, tetapi embrio, artinya sel telur si betina yang sudah dibuahi. Nah, kemudian dia hanya membutuhkan pengeraman supaya dia bisa berkembang biak. Nah, contohnya ada pada semua jenis burung, misalnya ayam, bebek, burung unta, merpati, dan burung apa saja yang kalian tahu gitu ya. Nah, kemudian sebagian besar reptil, misalnya penyu, cicak, tokek, buaya, ada ular di situ. Tapi nanti ada ular yang juga ovovivipar ya, jadi tidak semuanya ular itu ovipar atau ovovivipar, tergantung jenisnya. Itu yang ovipar. Kita lanjut ke hewan berikutnya yang mengeluarkan keturunannya secara ovovivipar. Oh, ternyata secara vivipar dulu. Ya. Oke, secara vivipar yaitu hewan yang bereproduksi secara beranak. Nah, ini juga kebanyakan hewan-hewan yang kita kenal gitu ya. Nah, embrio hewan ini berkembang di dalam tubuh induknya dan mendapatkan nutrisi dari induknya. Nah, ketika dia sudah cukup besar, maka dia nanti akan keluar dalam bentuk anak. Nah, di gambar bisa kita lihat di situ ada sapi, ada gajah, kemudian ada jerapah. Itu yang gajah agak unik karena dia masih dalam bentuk bungkusnya ya, masih korionnya masih ada itu. Nah, ini hampir semua mamalia seperti ini, kecuali nanti kita lihat ada dua jenis mamalia yang unik, yaitu Platypus dan Echidna. Dia mengeluarkan keturunannya secara ovovivipar, jadi bukan secara melahirkan. Nah, sekarang kita lihat yang ovovivipar. Oke, ini hewan-hewan yang ovovivipar. Kita lihat yang pertama itu ada ular. Nah, sepertinya ularnya melahirkan gitu ya. Kemudian berikutnya ada ikan hiu. Nah, dia ada telurnya, kemudian telurnya sudah dibuahi. Itu kayak mau melahirkan juga, ada anaknya di dalam gitu ya. Kemudian, nah ini yang sering dibeli, banyak yang suka ini. Ikannya kecil, warna-warni, ini ikan gapi. Nah, kita lihat di sana ada anak yang keluar dari tubuh induknya. Apakah dia beranak? Ternyata bukan. Jadi hewan-hewan ini, ada ular boa, ikan hiu, ikan pari, ikan gabi, itu berkembang biak secara ovovivipar. Jadi dia tidak beranak. Apa itu ovovivipar? Jadi biasanya disebutkan ovovivipar ada beranak dan bisa bertelur. Nah, kalau saya sedikit beda supaya pemahamannya tidak rancu. Ovovivipar adalah hewan yang mengerami telur di dalam tubuh betinanya gitu ya. Jadi induknya itu bertelur di buah. Kemudian tidak langsung keluar, tapi dirami di dalam tubuh induknya. Nah, kemudian ketika keluar itu bisa ada dua kemungkinan. Yang satu, dia keluar sudah berupa anak disertai cangkangnya. Kemudian yang kedua, dia akan keluar berupa telur, kemudian dirami sebentar, kemudian menetas. Jadi takutnya kalau nanti disebut hewan yang bertelur dan melahirkan, jadi dia bisa bertelur, dia bisa melahirkan. Padahal sebenarnya dia prinsipnya bertelur, tapi ketika keluar dia berupa anak beserta cangkangnya, atau dia keluar itu berupa telur tapi segera menetas. Nah, sekarang kita lihat perkembangan si telur itu ya. Kita lihat perkembangan si telur. Kalau telur itu bentuknya seperti apa sih, strukturnya seperti apa gitu ya. Nah, ini telur yang sudah dibuahi yang akan ditetapkan, bukan telur yang biasa dibeli di supermarket. Nah, itu biasanya bukan yang ini. Apa bedanya? Ya, mari kita lihat. Ada beberapa bagian utama di sini. Yang paling luar itu ada cangkang telur. Nah, cangkang telur itu terbuat dari zat kapur. Fungsinya sebagai pelindung. Nah, di dalam cangkang ini terdapat pori juga. Fungsinya untuk pertukaran gas dari dan keluar sel, dari keluar telur. Nah, ini dibutuhkan
gas ini dibutuhkan oleh embrio yang nanti berkembang karena dia pasti butuh bernafas. Dan hasil penapasannya juga harus dikeluarkan. Itu sebabnya di sini bagian cangkangnya itu berpori. Kemudian di sebelah dalamnya itu ada membran. Oke, ada membran, ada 2 lapis di situ. Nah, pada lapisan membran ini terdapat pembuluh darah yang memungkinkan terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Ingat tadi pada bagian cangkang itu berpori. Nah, supaya bisa terjadi pertukaran gas maka harus ada pembuluh darah di situ. Kita nggak akan bisa melihat secara langsung dengan mata karena memang pembuluhnya sangat kecil ya. Kemudian ada, kalau kita lihat bagian telur itu kan ada yang bagian agak dan membulat bagian ujungnya. Nah, di bagian yang membulat itu ada rongga udara. Nah, rongga ini terletak di antara membran luar dan membran dalam. Jadi sel telur tadi ada 2 membran. Membran luar itu akan nempel pada cangkangnya, sementara membran dalam itu akan membungkus putih dan kuning telur. Kita lihat berikutnya bagian-bagiannya. Nah, berikutnya di sebelah dalamnya ada albumen atau putih telur. Nah, albumen ini berfungsi sebagai cadangan makanan untuk pertumbuhan embrio. Ini yang membuat si telur itu kelihatan lebih gede. Semakin gede organismenya, biasanya telurnya juga akan lebih besar. Nah, selain itu, embrio ini juga membutuhkan pelindung dari guncangan. Jadi albumen menjadi pelindung bagi embrio. Bagian berikutnya adalah kuning telur. Nah, kuning telur itu juga berfungsi sebagai cadangan makanan untuk pertumbuhan embrio. Makanya nanti kalau katakanlah ayam ini menetas, maka nanti kita tidak akan melihat lagi kuning telur dan putih telur. Kemana itu? Karena dipakai untuk pertumbuhan si embrio. Embrio yang tadinya tidak kelihatan nanti akan menjadi besar karena dia menggunakan kuning telur dan putih telur. Nah, berikutnya adalah kalasa. Kalasa itu merupakan jaringan yang berfungsi untuk menjaga supaya embrio itu berada di bagian atas kuning telur. Jadi kalau kalian putar-putar, maka si kalasa itu akan ikut muter, sehingga kuning telurnya itu akan tetap menjaga supaya embrionya di atas. Apa fungsinya? Fungsinya adalah kalau misalnya ini dirami sama induknya, maka jarak antara embrio dengan tubuh induknya, antara embrio dengan sumber panas yang akan menghidupi dia, itu akan tetap. Coba kalau kita bayangkan sel telur itu, kuning telurnya kemudian tiba-tiba muntir gitu ya, embrionya berada di bawah, pasti ada jarak yang cukup besar yang membedakannya. Jadi suhu yang dibutuhkan oleh embrio untuk berkembang nanti tidak akan cukup lagi, tidak akan sesuai, jadi akan bisa gagal. Oke. Dan terakhir di bagian sel telur itu ada keping lembaga. Nah, keping lembaga ini adalah embrio atau calon individu baru. Ini yang akan berkembang menjadi individu baru. Nah, ini yang tidak ada pada telur yang dijual di supermarket, karena dia hanya telur yang dirangsang dengan dengan zat kimia supaya si betina itu segera bertelur. Tetapi tidak ada bejantan yang membuahinya. Gitu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lihat pertumbuhannya seperti apa. Oke, pada saat dierami, jadi ketika si telur dierami, dia itu mendapatkan suhu. Jadi untuk pertumbuhan embrio itu di dalam telur itu harus tersedia nutrisi dan suhu tertentu. Nutrisinya sudah ada, yaitu berupa putih telur dan kuning telur. Tetapi suhunya yang tidak ada. Nah, itu sebabnya sebelum dia menetas, maka si induk akan mengerami telurnya. Nah, pengeraman ini bertujuan untuk memperoleh suhu tertentu yang dibutuhkan untuk aktivitas
embrio tadi untuk berkembang. Nah, pada saat pengeraman, embrio akan mulai membentuk allantois, tali pusat, dan amnion. Allantois merupakan tempat penyimpanan hasil ekskresi embrio, membawa oksigen ke embrio dan membawa karbon dioksida keluar dari embrio. Tadi kalau karbon dioksida dan oksigen akan bermuara pada cangkangnya. Kemudian ada tali pusat yang menghubungkan embrio ke kuning telur dan allantois. Untuk apa? Untuk mengambil nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Nah, setelah embrio berkembang dan cadangan makro habis, maka telur akan menetas. Nah, ada yang unik di sini. Kenapa si tadi anakan yang ada di dalam itu bisa keluar dari cangkang? Nah, ternyata ada sedikit perbedaan ukuran, ketebalan antara cangkang sebelum dan setelah pengeraman. Jadi, ketika di dalam proses pengeraman itu, ternyata selain mengambil oksigen dan mengeluarkan CO2, sebagian cangkang itu diambil kapurnya untuk pertumbuhan tulang calon ayam tadi. Nah, karena diambil, maka lama-kelamaan dia akan semakin tipis. Nah, itulah yang menjadi kesempatan bagi si anak untuk bisa memecahkannya. Jadi, selain tadi, berarti ada fungsi tambahan untuk cangkang telur, yaitu sebagai sumber nutrisi juga, terutama kapurnya. Kita lanjut berikutnya. Tadi ada hewan yang bisa berkembang biak secara vegetatif dan ada yang berkembang biak secara generatif. Ada nggak yang bisa kedua-duanya? Ternyata ada. Nah, tadi gambar tentang obelia, tadi Bapak potong gitu ya. Jadi yang kelihatan cuma bagian tunasnya. Sebelah lengkapnya hampirnya seperti ini. Ini adalah obelia, ubur-ubur ya. Nah, berarti itu Aurelia itu bukan ya, di sini yang obelia. Berarti harus ada dua, ubur-ubur, Aurelia, dan obelia. Nah, kita lihat di sini ada yang unik. Yang unik adalah, kita lihat sekarang, bagian yang seperti tadi, ada bagian yang polip. Nah, bagian yang polip itu akan menghasilkan tunas. Tunasnya akan menjadi medusa, atau ubur-ubur yang kita kenal. Jadi medusa itu kehidupan ubur-ubur yang melayang-layang di dalam air. Ini adalah fase perkembangbiak secara aseksual atau tidak kawin. Nah, ubur-ubur ini ada yang bisa menghasilkan sel sperma dan ada yang bisa menghasilkan sel telur. Ada yang jantan, ada yang betina. Nah, medusa ini, medusa jantan dan medusa betina akan menghasilkan sel telur dan sel sperma. Kemudian terjadi fertilisasi, akan terbentuk zigot. Nah, zigot akan berkembang kalau kita belajar di reproduksi manusia gitu ya. Zigot menjadi blastula, blastula menjadi gastrula dan seterusnya gitu ya. Nah, pada akhirnya dia akan berkembang dan semakin besar akhirnya nempel pada suatu tempat. Nah, itu dia mulai kehidupan fase polip. Nah, ini ada cara reproduksi yang kedua. Di sini terjadi reproduksi secara kawin atau seksual. Dan yang unik adalah di sini terjadi setelah seksual dia akan berkembang biak lagi secara aseksual, begitu seterusnya. Itu sebabnya ada pergiliran, disebut pergiliran keturunan di sini. Setelah reproduksi secara generatif, dia akan bereproduksi secara vegetatif. Setelah vegetatif, generatif lagi. Setelah itu vegetatif lagi. Jadi secara pergilir. Nah, proses ini dinamakan metagenesis. Kita lanjut. Nah, siklus hidup yang berikutnya bukan metagenesis, tetapi adalah metamorfosis. Kita lihat, nah, bisa dilihat antara yang individu A dan individu B, apa bedanya? Ya, di individu A itu tidak ada perubahan yang mencolok. Dia hanya seakan-akan bertambah sedikit demi sedikit, gitu ya. Jadi, ini pada kumbang, bukan kumbang, ini kutu ya, kutu daun ya. Nah, pada kutu ini, awalnya kakinya sama 6 gitu kan, kemudian antenanya sama 2, tetapi yang tidak ada apa,
yang di awal adalah sayap, sayapnya nggak ada. Nah, kemudian sedikit demi sedikit sayapnya terbentuk. Sementara yang bagian bawah, ini pada lebah. Nah, pada lebah ini ada perubahan yang sangat jelas, gitu ya. Nah, berarti kita lihat sekarang perubahannya seperti apa. Kita lihat metamorfosis yang sempurna. Untuk metamorfosis sempurna, itu terjadi perubahan tahapan yang nyata, ya, tahapan-tahapan hidupnya secara nyata. Misalnya pada katak di samping kita bisa lihat antara telur kemudian jadi berudu, berudu berkaki yang belakang, tambah yang depan, kemudian ekornya menghilang, tadinya insangnya di luar, kemudian di dalam, akhirnya dia bernafas dengan paru-paru. Jelas beda. Tetapi untuk yang kelompok serangga ditambah satu syarat. Selain ada perubahan bentuk yang nyata, juga ada fase pupa atau kepompong. Nah, sementara pada yang metamorfosis tidak sempurna, itu tidak ada fase kepompong. Seperti yang tadi kita lihat pada gambar A, dia hanya tambah besar, ukuran kemudian ukuran sayapnya tambah besar. Nah, kalau manusia bagaimana? Masuk yang mana? Sempurna atau tidak sempurna metamorfosisnya? Manusia tidak bermetamorfosis. Ya. Manusia tidak bermetamorfosis karena nggak ada yang berbeda dari bayi sampai dewasa. Kalau tadi yang kutu tadi bisa kita lihat ada sayap yang beda. Oke, kita lanjut yang tidak sempurna. Oke, ini yang contoh yang sempurna ada semut, ada kumbang, kumbangnya ada dua macam gitu ya, kumbang ada banyak ya, kita nyebutnya kumbang saja gitu. Kemudian ada lalat, ada kupu-kupu, ada nyamuk, itu sempurna. Nah, yang tidak sempurna contohnya sebagai berikut. Ini ada kecoa, ada jangkrik, ada belalang, yang bawah ada capung. Berarti yang tidak sempurna. Oke, kita lanjut sekarang. Ya, ini alat reproduksi secara umum pada yang vertebrata betina. Kalau tadi yang kita bicarakan yang evertebrata. Nah, yang vertebrata itu penghasil berupa ovarium. Semuanya sepasang kecuali pada burung. Burung itu cuma satu yang berkembang, yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan tidak berkembang, ya. Kemudian saluran telurnya atau yang kita sebut oviduk. Yang burung juga sama, cuma sebelah kiri saja. Kemudian tempat pembiaran embrio berupa uterus, sama seperti yang dulu kita bicarakan, pelajari di manusia. Pada yang burung sekali lagi sama juga, hanya sebelah kiri. Nah, kecuali ada beberapa hewan yang punya uterusnya kanan dan kiri. Ini misalnya pada mamalia ada yang punya yang kanan kiri. Nah, kemudian ada alat fertilisasinya, ada yang berupa kloaka, ada yang berupa vagina gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang jantan. Pada yang jantan, penghasil spermanya berupa testis. Oke ya, berupa testis, kemudian saluran spermanya sepasang vas deferens. Kemudian alat fertilisasinya lebih beragam, ada yang berupa lubang urogenital, ini misalnya pada ikan di sini yang diambil contohnya ikan hiu ya. Kemudian ada yang berupa kloaka misalnya pada katak, pada reptil, kemudian pada burung. Dan pada mamalia berupa penis. Nah, ada yang unik di di kadal atau reptil itu dia punya alat bantu untuk memasukkan sel sperma ke tubuh betina dengan hemipenis. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang materi berikutnya. Ini adalah ini hewan hermafrodit. Ini tambahan saja karena mungkin kalau di buku kalian tidak ada ya. Hewan hermafrodit adalah hewan yang punya jenis kelamin ganda, yaitu ada jantan dan betina. Tetapi matangnya tidak bisa bersamaan, jadi dia tidak bisa membawahi dirinya sendiri. Biasanya ketika dia muda, dia bersifat jantan, jadi yang alat kelamin jantannya yang matang duluan, baru kemudian menyusul alat kelamin betinanya yang matang. Tetapi kalau betinanya matang, berarti yang jantan sudah selesai. Oke, jadi dia tetap butuh individu lain untuk kawin. Misalnya pada cacing tanah, lintah, siput, dan ikan badut. Nah,
berikutnya kita akan bicarakan tentang teknologi reproduksi. Teknologi reproduksi ini sesuatu yang dimanfaatkan untuk perkembangan kesejahteraan manusia. Ya, ada teknologi reproduksi yang utama ini, tapi nanti yang satu juga sedikit biar tidak terlalu bingung nanti kalau belajar atau membaca internet gitu ya. Nah, ini teknologi yang pertama ada inseminasi buatan (IB) atau biasanya disebut kawin suntik. Proses ini merupakan cara memasukkan sel sperma hewan jantan ke dalam tubuh hewan betina dengan bantuan alat. Nah, alatnya itu seperti suntikan atau ada yang menyebutnya gun gitu ya. Tergantunglah mereka menyebutnya seperti apa, tapi yang jelas ada alatnya gitu ya. Nah, tujuannya adalah menggabungkan sifat unggul pada ternak. Kita lihat di situ pada gambar itu ada sapi ya. Yang belakang yang sedang naik itu adalah sapi pejantan, betul ya. Yang depan jantan atau betina? Yang depan adalah sapi jantan juga. Nah, kenapa bukan betina? Karena ini ada proses pengambilan sel sperma. Kalau yang di depan betina, maka spermanya akan masuk ke tubuh si betina. Nah, si petugas tadi sedang membawa alat vagina buatan. Jadi kalau si sapi tadi mau mengawini, maka kemudian vagina buatan itu dimasukkan ke dalam penisnya si penisnya tadi dimasukkan ke dalam vagina buatan sehingga si spermanya keluar dan ditampung dalam vagina buatan tadi. Nah, yang ini sperma yang tadi diambil itu akan diteliti kelayakannya, bisa enggak? Kemudian diencerkan, dimasukkan pada kayak sedotan gitu ya. Kemudian dibekukan dengan nitrogen cair. Jadi dia akan awet. Sampai kapanpun dia masih bisa hidup. Nah, kalau dia dibutuhkan tinggal dikirim. Dan kemudian sel sperma tadi dicairkan dulu, disesuaikan suhunya. Kemudian dimasukkan pada alat dan kemudian disuntikkan pada si betina. Nah, apa pentingnya ini? Oke, yang pertama tidak mungkin kita membawa si bejantan itu kemana-mana. Nanti stres hanya dibawa ke Jakarta, ke Bandung, ke Cirebon, hanya untuk mengawini, stres dia nanti. Kemudian ini bisa dilakukan penggabungan sifat. Jadi kita bisa pilih mana sih. Kalau sapi lokal biasanya dia tahan penyakit, tapi hasilnya kurang bagus, jumlah dagingnya kurang bagus. Nah, bisa digabungkan. Gitu ya. Kita lanjut berikutnya yang terakhir. Nah, ini adalah cloning, teknik reproduksi cloning. Ini sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Kenapa perdebatan? Saya bicarakan dulu. Yang pertama, ini seakan-akan melanggar kodrat ilahi karena orang seakan-akan merekayasa individu baru. Kemudian yang kedua, sampai sekarang itu tidak ada hasil cloning yang bisa hidup lama. Dan yang ketiga, ini dihasilkan dari proses yang tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Jadi pertama kali domba doli dihasilkan itu dari percobaan yang berulang kali. Jadi tidak pasti langsung berhasil. Ya, meskipun kemudian orang mulai berusaha. Ya. Oke, sekarang kita lihat prosesnya. Cloning itu merupakan cara menghasilkan individu baru dengan menggunakan sel telur yang intinya diganti dengan sel soma atau sel tubuh. Jadi prinsipnya, kalau pada fertilisasi penggabungan sel sperma dan sel telur itu kromosomnya haploid, ya, sel sperma haploid, sel telur haploid akan bersatu menjadi diploid. Nah, kemudian orang berpikir liar, sel yang haploid pada sel telur diambil, diganti pada sel tubuh yang diploid, gitu ya. Jadi sel telur akan diambil dari donor betina, kemudian dihilangkan intinya. Kemudian sel soma diambil dari tubuh resipien, dari tubuh, bisa dari yang menghasilkan sel telur itu, bisa dari yang lain, ya. Nah, kemudian sel telur tanpa inti tadi digabungkan, difusikan sehingga terbentuk zigot. Nah, zigot akan dibiakkan sampai menjadi tahapan embrio, kemudian dimasukkan pada rahim induk angkat. Nah, rahimnya siapa? Yang penting indukannya betina, dia siap hamil, mau yang tadi menghasilkan sel telur atau yang lain nggak masalah. Nah, anak yang dihasilkan seperti apa? Anak yang dihasilkan adalah mirip
bukan induk betina, bukan yang hamil, tetapi yang diambil sel somanya. Karena tadi sifat-sifat kromosomnya yang ada pada sel soma. Oke, sekarang kita simpulkan bersama-sama apa yang telah kita pelajari hari ini. Kesimpulan yang pertama adalah perkembangbiakan secara vegetatif hewan bisa dilakukan dengan membentuk tunas, bisa dengan fragmentasi, bisa dengan partenogenesis. Kalau pernah dengar misalnya membelah diri, nah membelah diri itu pada organisme yang rendah gitu ya. Kalau sekarang tidak dimasukkan pada hewan, tapi dia dimasukkan, ada dua kemungkinan, pada monera atau pada protista. Kalau hewan berarti kemungkinan dia pada protista. Kemudian hewan bisa mengeluarkan keturunannya dengan cara vivipar, ovipar, atau ovovivipar. Nah, beberapa hewan itu mengalami perubahan bentuk yang disebut sebagai metamorfosis. Ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Dan terakhir, teknologi yang telah dikembangkan pada hewan itu meliputi inseminasi buatan dan cloning. Demikian pembelajaran hari ini. Saya berharap kalian bisa mengambil intinya, kemudian jangan hanya menghafal, tapi bagaimana kalian bisa mendapatkan ide-ide mengembangkan pengetahuan yang ada. Jadi kita belajar bukan untuk menghafal, tapi ada mencari intinya, kemudian memanfaatkan kalau bisa dikembangkan. Itu akan menjadi keuntungan bagi kita dan negara kita. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Margiono SSI tadi sudah menjelaskan ya tentang sistem reproduksi hewan. Mudah-mudahan ini juga menambah pengetahuan kita ya Pak ya. Ya. Tidak cukup hanya mengetahui nama binatangnya, tapi juga tahu betul. Juga sistem produksinya ya Pak jadi, ya. Sering dipikir kalau biologi itu menghafal gitu ya. Oh nama ini, bahkan mereka terjebak untuk menghafal nama ilmiah. Ya. Yang mereka bilang nama Latin, itu nggak terlalu penting bagi saya. Oke. Jadi itu ya, lebih dipahami dan lebih mengerti lagi ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak Margiono atas waktunya dan sudah belajar hari ini di Belajar di RRI tentang mata pelajaran IPA Sistem Reproduksi Hewan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi lain waktu ya Pak ya. Oke. Baik, kalau begitu selamat siang Pak Margiono. Oke, selamat siang, selamat belajar semuanya. Semua tetap sehat dalam kondisi ini supaya nanti sampai akhir pandemi kita bisa bertemu dalam kondisi yang sehat dalam pembelajaran tatap muka. Amin. Baik, terima kasih Bapak Margiono dan demikian tadi sahabat kreatif Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI mata pelajaran IPA tentang sistem reproduksi hewan bersama Bapak Margiono SSI dari Guru SMPK Penabur. Telah mengikuti Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI Pro 2 FM.